Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa mujizat sembuh atau terbebas dari penyakit terus terjadi hingga saat ini. Mujizat itu bisa dialami seseorang, baik dengan cara yang spektakuler ataupun biasa-biasa saja. Ada seorang ibu mengidap kanker payudara stadium 4. Kanker ganas ini menggerogoti tubuhnya. Akibatnya, ia kehilangan satu payudaranya karena mesti dibuang. Cara inilah yang secara medis yang dianggap memutuskan akar-akar kanker itu, sehingga tidak terus menjalar ke bagian lain tubuhnya. Tentu saja ini pilihan sangat sulit karena ia kehilangan bagian tubuh sesuai kodratnya sebagai perempuan. Ibu ini bersemangat untuk sembuh dan terbebas dari penyakitnya. Ia yakin Tuhan akan bekerja atas dirinya. Suami, anak-anak, keluarga besarnya menyemangati dan mendukung dalam doa, memohon kesembuhannya. Setelah mendapatkan persetujuan dokter pun, akhirnya ia melakukan operasi. Akan tetapi, bukan berarti ibu ini telah bebas dari penyakitnya itu. Ibu ini mesti menjalani serangkaian proses kemoterapi hingga berkali-kali. Akibatnya, ibu ini mengalami kebotakan, kepalanya plontos. Ibu ini kehilangan rambut kepala yang bagi kaum perempuan adalah mahkota kepala. Situasi sulit bagi seorang perempuan. Saudara-saudari yang terkasih,
18 tahun bukan waktu yang singkat bagi perempuan yang menderita sakit seperti dalam bacaan Injil hari ini. Wajar kalau punggungnya menjadi bungkuk, kaku, dan tidak bisa digerakkan lagi. Tuhan Yesus sangat bisa merasakan beratnya penderitaan perempuan itu. Melihat keadaan itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Disembuhkannya perempuan itu. Tuhan Yesus tahu aturan pada hari Sabat yang tidak boleh melakukan pekerjaan. Tetapi baginya, menolong perempuan itu lebih utama. Tuhan Yesus lebih mengutamakan keselamatan perempuan itu daripada hukum hari Sabat. Menunda menolong sama dengan menambah beban penderitaan. Dengan cara itu, Tuhan Yesus menunjukkan cara hidup di dalam kasih. Bukan melekat pada hukum atau aturan. Tuhan Yesus mendahulukan kasih dan keselamatan manusia dibandingkan dengan hukum atau aturan yang kaku. Saudara-saudariku yang terkasih, perempuan dalam bacaan Injil hari ini berada di rumah ibadah. Datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Perempuan itu berharap mendapatkan penghiburan di tengah penderitaannya. Akan tetapi bukan hanya pengajaran yang menghibur yang didapatkannya, tetapi penyembuhan atas penyakitnya. Perempuan itu terbebas dari penderitaannya. Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik ini bukan tanpa risiko. Pemuka masyarakat Yahudi, terutama kepala rumah ibadat, menentangnya karena Tuhan Yesus melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan yang ada, aturan masyarakat Yahudi. Namun dengan tegas, Tuhan Yesus menyatakan bahwa urusan kemanusiaan lebih penting daripada hukum. Tuhan Yesus menyindir dengan menyatakan bahwa lembu dan keledai saja pada hari Sabat mereka urus. Apakah binatang lebih berharga daripada manusia? Kalau binatang saja ditolong, dilepaskan dari kandangnya supaya dapat minum, tentu manusia yang kesakitan tidak mungkin dibiarkan saja. Ibu penderita kanker itu pun datang kepada Tuhan untuk meminta penyembuhan. Ibu ini tidak berpangku tangan. Ia melakukan cara-cara manusiawi, antara lain konsultasi ke dokter, menjalani operasi, dan proses kemoterapi dengan segala resikonya. Ibu itu tahu akan kehilangan bagian dari tubuhnya yang menjadi bagian penting dan kebanggaan sebagai kodratnya seorang perempuan. Ibu ini tidak peduli pada kata orang. Yang penting dirinya sehat. Puji Tuhan, ibu itu sehat sampai sekarang. Saudara-saudariku yang terkasih, beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadi warga gereja tidak jarang menuntut sikap radikal. Tidak biasa-biasa saja. Menjadi Katolik kadang mesti menempuh jalan berbeda dari kebanyakan warga masyarakat. Menjadi Katolik kadang membuat kita kesepian di tengah keramaian. Sering kita alami dalam pertemuan warga hanya kita sendiri yang Katolik. Berani menempuh jalan berbeda demi kebaikan, kebenaran, dan keselamatan sesama. Itulah teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus hari ini. Mengutamakan dan melakukan tindakan kemanusiaan adalah bentuk nyata atas penghargaan martabat kemanusiaan. Inilah tantangan kita di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Saudara-saudariku yang terkasih, berani menempuh jalan berbeda memang menantang dan membutuhkan keberanian. Ibu penderita kanker tadi telah berani mengambil jalan berbeda,
sehingga mendapatkan yang diharapkan, yaitu kesembuhan. Tuhan Yesus pun berani mengambil jalan berbeda, sehingga perempuan yang telah menderita belasan tahun itu pun selamat dan terbebas dari penderitaannya. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita untuk itu? Allah Bapa kami, kuatkan iman kami, supaya kami berani mengambil langkah dan tindakan berbeda demi kebenaran, kebaikan, dan keselamatan sesama. Semoga semua hal yang kami lakukan semakin menjunjung tinggi martabat kami dan sesama, serta demi kemuliaan-Mu, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.